Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Eli Puji Lestari yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan tentunya selalu mentaati protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan pastinya selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Ya, untuk pembelajaran pada bab ini yaitu tentang ceramah. Untuk pembelajaran ceramah ini ada beberapa kompetensi dasar yang kalian kuasai, yaitu yang pertama adalah KD 3.5, mengidentifikasi unsur-unsur ceramah, kebahasaan, isi, informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Yang kedua yaitu KD 4.5, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama yaitu 3.5.1, diharapkan peserta didik dapat memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Yang kedua yaitu diharapkan peserta didik dapat menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Yang selanjutnya yaitu memahami informasi dan permasalahan yang didengar dan yang dibaca. Yang terakhir yaitu menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Kita mulai. Yang pertama yaitu coba kalian simak gambar di atas. Gambar berikut, kalian melihat suatu gambar seorang yang di bawahnya sudah ada keterangannya, yaitu salah satu pelajar yang bertanya pada sesi pertanyaan setelah ceramah selesai. Apa yang terlintas di pikiran kalian? Ceramah? Kok ada tanya jawab? Ceramah? Bukannya hanya muslim. Kita bahas mengenai hal tersebut. Jadi apa itu ceramah? Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi tentang penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan dan sebagainya. Yang menyampaikannya adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Di samping itu terdapat media. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Selain itu, ada pula yang disebut dengan pidato dan khotbah. Untuk memahami hal tersebut, cermati perbedaan di antara keduanya ya. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif atau mengajak. Biasanya berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khotbah merupakan pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan.
Ceramah, pidato, dan khotbah mempunyai atau terdapat persamaan. Persamaannya yaitu sama-sama dilakukan di publik atau halayak. Ada pembicara dan ada pendengarnya. Kalau ceramah dan pidato itu sebenarnya materinya mengenai ilmu pengetahuan, hal-hal yang bersifat umum. Kalau khotbah khusus tentang keagamaan. Nah, interaksi. Sebenarnya ceramah itu harus ada interaksi dua arah. Jadi setelah pembicara selesai menyampaikan materinya, nah itu ada sesi tanya jawab. Nah, itu ceramah. Tapi kalau pidato sifatnya satu arah. Nah, misalnya saat kalian mendengarkan pidato dari kepala sekolah atau saat upacara, nah itu sifatnya satu arah. Kalau khotbah juga bersifat satu arah. Coba diingat, coba yang muslim mungkin, misalnya khotbah di hari Jumat. Tidak mungkin kan ada sesi tanya jawab, coba yang Jumatan. Nah, jadi ceramah, pidato, dan khotbah itu sama-sama dilakukan di hal publik, tapi yaitu ada perbedaannya. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur ceramah. Unsur-unsur ceramah ada 5. Yang pertama yaitu penceramah, yang kedua yaitu pendengar, yang ketiga yaitu materi, yang keempat yaitu metode, dan yang kelima yaitu media ceramah. Ya, yang pertama yaitu penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar atau masyarakat. Yang kedua yaitu pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah itu sendiri. Dalam hal ini pendengar bisa siapa saja, tidak terbatas status sosialnya, umurnya, jenis kelaminnya, latar belakangnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu materi ceramah. Materi dalam ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama, atau akan tetapi ceramah yang bagus adalah ceramah yang membuat atau mampu menggugah pendengar atau mendorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Selain itu, materi hendaknya disusun secara sistematis sehingga materi tersebut yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Yang keempat yaitu metode ceramah. Metode ceramah di sini merupakan cara-cara atau kiat-kiat yang digunakan seorang penceramah untuk menyampaikan materi. Metode ceramah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu impromptu, yang kedua menghafal, yang ketiga membaca, dan yang keempat ekstemporan. Ya, kita bahas impromptu adalah atau merupakan metode ceramah yang tanpa persiapan. Biasanya penceramah melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang penceramah yang cukup tinggi. Yang kedua yaitu menghafal, sudah tahu sendiri. Berarti menghafal yaitu dilakukan dengan persiapan atau kemudian menghafalkannya. Yang ketiga yaitu membaca naskah, yakni melakukan ceramah dengan naskah selengkap-lengkapnya atau sudah dipersiapkan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu metode ekstemporan, yaitu
ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Jadi ekstemporan itu metode ceramah yang mencatat poin-poinnya saja. Yang kelima yaitu unsur-unsur yang kelima, media ceramah. Media ceramah di sini merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Ceramah di sini atau ceramah pada zaman sekarang ini tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, tetapi juga bisa di banyak tempat. Adapun ceramah atau kegiatan ceramah bisa dilakukan secara langsung ataupun direkam menggunakan alat yang canggih sehingga pendengar bisa melihat dari internet atau televisi. Selanjutnya yaitu menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Kalian tadi sudah mengenal jenis pembicaraan yang disebut dengan ceramah. Sekarang kita akan mengenali jenis informasi ataupun permasalahan yang mungkin kita dapatkan dari suatu ceramah itu sendiri. Informasi disebut pula dengan penerangan. Informasi bersifat publisitas, ditujukan untuk publik atau umum. Nah, informasi dalam media massa umumnya bersifat aktual atau baru, kebaruan. Demikian pula disampaikan melalui ceramah-ceramah yang biasanya berkaitan dengan isu-isu terhangat atau yang terjadi pada masa sekarang ini, seperti pandemi COVID-19 dan lain sebagainya. Berikut jenis-jenis informasi. Yang pertama yaitu informasi berdasarkan fungsi. Informasi berdasarkan fungsi yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi itu sendiri. Yang kedua yaitu informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi yang berdasarkan bentuk penyajian itu sendiri. Di media massa dikenal sebagai bentuk penyajian atau dalam bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Dalam bentuk tulisan dikenal bentuk berita, artikel, karangan, atau resensi, kolom, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa yaitu berdasarkan tempat kejadian peristiwa itu berlangsung. Dengan demikian informasi dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Yang keempat yaitu informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi yang berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Bidang-bidang yang biasanya dibedakan itu misalnya pendidikan, olahraga, bidang musik, bidang sastra, bidang budaya, bidang ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu informasi berdasarkan bidang kepentingan. Informasi bidang kepentingan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Yang kedua yaitu informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruhnya kehidupan pembaca. Dan yang ketiga, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan yang keempat,
yaitu informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Ya, sudah selesai untuk materi pertemuan pertama pada hari ini. Jadi apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Yang pertama yaitu pengertian dari ceramah, pidato, dan khotbah. Kemudian juga kita sudah membahas tentang unsur-unsur ceramah yang terdiri dari penceramah, pendengar, materi, metode ceramah, dan media ceramah yang Ibu ambil dari blog Ruang Guru. Yang kemudian juga kita sudah mengetahui tentang informasi-informasi permasalahan aktual dalam teks ceramah, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan kaidah teks ceramah. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas meresum atau merangkum mengenai materi yang sudah kalian tonton tentang teks ceramah ini. Tugasnya dikumpulkan melalui chat personal saja kepada Ibu. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Kalian bisa mencernanya dengan baik dan bisa memahami materi ini. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu akhiri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.